Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya 1 Oktober 1965. Di Desa Kanigoro, Kediri, pagi itu hari Jumat tanggal 1, seorang pemuda sedang menuntaskan sholat subuh berjamaah bersama santri dan warga sekitar. Tiba-tiba, peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965. Sekitar subuh di sekitar Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia, kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru. Mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. Aksi biadab ini menjadi satu dari banyak penganiayaan PKI di tahun 1965. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa di Kediri, ribuan orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah kepala desa yang mencoba meleraikan dan menengahi tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama, di Sumatera Utara terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsi. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah, dan sebenarnya persoalannya telah diselesaikan secara baik. Tapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang BTI PKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak melawan pemerintah. Dalam peristiwa ini, seorang petugas Sujono tewas karena dikeroyok dan dianiaya. Aksi sepihak yang didalangi PKI ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali. Sementara itu, sebenarnya pada bulan Desember 1964 terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan yang akan dilakukan PKI. Namun, oleh PKI, dokumen itu dikatakan palsu dan malah menuduh balik bahwa fitnah itu sengaja disebarkan oleh lawan politiknya, yaitu Partai Murba yang terakhir dalam hal ini, Soleh dan Sukarni. Juga dokumen yang semacam pernah tersiar menjelang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang juga disanggahnya. Namun, kemudian terbukti benar dalam rangka persiapan gerakan perebutan kekuasaan negara Partai Komunis Indonesia. PKI membentuk Biro Khusus pada tahun 1964. Tugas Biro Khusus ini adalah melakukan infiltrasi ke dalam tubuh APRIS. Sifat kegiatannya rahasia. Biro ini dipimpin oleh Syam Kamaruzaman sebagai ketua yang bertanggung jawab langsung kepada ketua partai DNID. Biro khusus inilah yang kemudian dipertugas oleh pimpinan PKI untuk menyusun gerakan 30 September 1965.
Sementara itu pula, atas saran Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Chan En-lai melancarkan tuntutan pembentukan angkatan kelima, yaitu agar buruh tani dipersenjatai. Tuntutan PKI ini tidak mendapat dukungan kecuali dari pimpinan Angkatan Udara AURI, Menteri Panglima Angkatan Udara, dan sebaliknya Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolaknya. Karena menurut perhitungannya, pembentukan angkatan kelima akan menimbulkan keruwetan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia. Perlu dicatat, gagasan ini sebenarnya tidak lepas dari kesanggupan Chu Enlai yang menjanjikan 100.000 senjata ringan secara cuma-cuma. Dalam kenyataan kemudian, meskipun pembentukan angkatan kelima tidak terwujud, namun pemberian senjata dari RRC ini tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata yang digunakan oleh PKI dalam gerakan 30 September 1965. Karena sikap pimpinan Angkatan Darat yang tidak mau mendukung tuntutan PKI tersebut, dan juga karena PKI selalu mencurigai pimpinan Angkatan Darat sebagai kekuatan utama yang akan merintangi perjuangan PKI. Sebagaimana pengalaman-pengalaman sejarah peristiwa Madiun tahun 1948, maka diciptakan isu Dewan Jenderal yang dikatakan akan melancarkan seiring dengan isu ini. Dengan gencar tersiar adanya dokumen geografi yang konon menurut versi PKI ditemukan di rumah Bel Palmer sewaktu rumah orang Amerika itu diobrak-abrik pemuda rakyat adalah duta besar Inggris. Dan dalam dokumen yang ternyata palsu itu tersebut kata-kata "Look at me friends" yang kemudian diinterpretasikan sama dengan Dewan Jenderal. Beras sekarang mahal sekali, Pak. Lalu pas saya harus jaga diri saya dengan beras, masuk Sobji. Loh, kok marah? Saya cuma bilang beras sekarang mahal sekali. Lalu, Kalau terus-menerus data beras kita dicabut dari kantor, lama-lama kita bisa makan batu. yang penting halal. Soal beras, soal dunia, soal kedudukan, soal dunia. Dapat berapa liter, Mbok? Seperti biasa, Bu. Dalam keadaan beberapa seperti sekarang ini, kita harus lebih dekat kepada Allah dan yang baikkan kita hanya mengeluh. Iman dan harus kita perteguh. Jangan mudah terbujuk oleh apapun. Juga jangan mudah takut oleh zaman komunis, Sopsi, panas semua itu. Kalau bukan sekarang, bukan kita yang memenangkan peperangan ini. Insya Allah anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita yang akan menegakkan kebenaran di negeri ini. Saya yakin komunis dan kaum materialis akan hancur di mana-mana. Saya yakin manusia tidak akan mampu selamanya bersombong seperti putra Nabi Nuh. Hanif akan jadi orang, intinya pertanian. Insya Allah dia akan menjadi salah seorang di antara pemuda-pemuda yang akan membangun negeri ini dalam keimanan, membersihkan udara negeri ini yang kotor oleh kemunafikan, oleh syirik, oleh slogan-slogan komunis yang menyesatkan dunia. Astagfirullahaladzim. Buka pintunya! Cepat, Jenderal! Buka! Berhenti! Yang bergerak! Telepon sudah diputus! Mana Nasution? Pak Nasution, beliau dibantu. Sudah 3 hari dibantu. Kalian kesini hanya untuk membunuh saya. Mbok, ada bapak? Ada Bapak lagi tidur? Bilang sama bapak ada tamu yang ingin bertemu. Baik, Dan. Siapa di luar, Mbok? Ada tamu Bapak, Nyonya. Siapa? Katanya mau nyari Bapak. Baiklah, saya akan panggilkan Bapak. Minta mereka untuk menunggu sebentar. Baik, Nyonya. Kata Ibu tunggu sebentar, Pak. Ada apa? Minta untuk menghadap presiden sekarang. Baiklah, kalau begitu, saya mandi dulu. Baiknya jenderal tidak usah mandi.
Saya cuci muka dan berpakaian dulu. Berpakaian! Masuk kali kalian. Malam-malam begini, mendadak begini. Maaf Jenderal, waktu terbatas Jenderal. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalankan perintah Jenderal. Perintah siapa? Kan kami. Apa dia? Apa tidak sebenarnya saya berpakaian? Jalan! Siapa itu? Cakra. Berapa? Keadaan negara tergenting, Pak. Pak Presiden meminta Bapak untuk menghadapi Presiden segera. Baik. Kenapa dibantu? Mana surat perintahnya? Kok aneh, Mas? Cuma Mas. Bagaimana Pak Cakra? Pak hubungannya dulu. Tempat saya ditutup. Kalau begitu, seperti saya diminta. Pak Presiden sedang berburu Jenderal. Sebagai Presiden, Perintah yang kami terima, Pak. malam-malam begini, jam berapa ini? Pagi, Pak. Pagi, gak salah dengar kamu. Tidak, Jenderal. Situasi gawat. Bapak Presiden sudah menunggu di istana. Itu, tunggu sebentar, saya berpakaian segera. Tidak usah, Jenderal. Jalan! Pak, rupanya ada Rambo di sebelah. Siapa yang menembakkan tembak ini? Anak-anak ya? Tuanmu, Ampun, Pak. Tuan di atas. mau mati kau? Angkat tangan, Jenderal! Kami diperintahkan untuk membawa Bapak menghadap Presiden sekarang. Ya, sekarang. Sebentar, Bapak masih Pak, tamu menunggu Bapak untuk menemui Presiden. Suruh saja mereka datang jam 8. Bapak bilang datang saja kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Sekarang juga Bapak harus berangkat. Kami harus membawa Bapak sekarang. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba dan sayatan silet ini juga pedih. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Belum juga mau bicara.
Ayo bicara. Tidak mau. Tidak mau. Siksaan neraka ini belum dimulai, Jenderal. Kecuali Jenderal mau menurut apa kata saya. Bukan main wanginya minyak wangi jenderal. Begitu kita mengalahkan kami secara sendiri. Masih tutup mulut. Tekken. Ayo Tekken. Mana Nasution? Jawab. Mana? Ayo jawab. Ayo. Bicara. Jangan banyak pertanyaan, kawan-kawan. Sahabat ini kita selesai semuanya. Mati keluarganya. Ambil harta budaya. Manusia buatan dia itu tidak perlu hidup. Ini baru besar, Kabir. Bagaimana? Masih tetap tidak mau Tekken? Saya bisa injek sampai mampus, Jenderal. Tekken! Saya pemahat, Jenderal. Sekarang saya akan memahat muka Jenderal. Habisin saja itu. Banyak. Bunuh dia. Tidak. Bunuh. Sekali lagi, Jenderal. Silakan tekan surat pernyataan ini. Atau Arit yang akan berbicara. Sekarang Arit akan bicara. Arit ini Arit tumpul, Jenderal. Sekarang mata Jenderal akan menikmati karatnya.
Jenderal Soeharto. Sekarang ini Angkatan Darat semuanya ditemukan ekor pari di lubang buaya. Ini semuanya korban PKI. Ini bukankah hipotesis jenderal selama ini? Tidak, ini jenis kejahatan PKI. Kami punya bukti. Tapi kabar mengenai jenderal selama ini, siapa yang menyebar? Apakah ini provokasi murba atau imperialisme? Saya butuh laporan. Walaupun tidak menanggapinya sekarang, keadaan bisa meledak. Rakyat marah. Kami harus segera bertindak untuk menyelamatkan bangsa. Baik, saya minta segala instruksi keamanan dikeluarkan. Tapi, investigasi harus tetap dijalankan. Pers dan RRI harus menghindari kepanikan. Kita jaga persatuan. Bung Karno akhirnya mengakui kengerian itu. Kejadian tragis itu resmi disebut Gerakan 30 September. Butir demi butir, ia memerintahkan penumpasan tegas terhadap PKI. Oktober 1965, bangsa berduka. Jenazah para pahlawan revolusi dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Presiden Soekarno, para perwira tinggi, beserta ribuan rakyat memberikan penghormatan terakhir. Dalam sholat jenazah sunyi, kita berjanji tak akan melupakan pengorbanan mereka. Gerakan pengkhianatan 30 September membuat negeri terbelah. Namun, semangat Pancasila dan persatuan bangsa tumbuh kuat. Penghancuran PKI segera dijalankan untuk menjaga keselamatan negeri. Kenanglah, semangat pahlawan revolusi menguatkan tekad bangsa menegakkan kebenaran.